Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pertanian terpadu. Adapun pengertian sistem pertanian terpadu yakni merupakan praktik pertanian yang mengintegrasikan pengelolaan tanaman, ternak, dan ikan dalam suatu kesatuan yang utuh antara ketiga jenis usaha tersebut. Harus terdapat aliran energi biomasa. Dalam sistem pertanian terpadu, praktek pertanian yang ramah lingkungan sangat dikedepankan. 4 strategi sistem pertanian terpadu. 1. Meningkatkan variasi sumber pendapatan petani. 2. Menurunkan biaya produksi dengan penggunaan bahan organik dari ternak maupun limbah sisa pertanian untuk menyuburkan tanah. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan secara bijak dengan mempertimbangkan aspek konservasi lahan dan tanah. 4. Membangun kelembagaan terpadu yang memberikan penyuluhan akan hal teknis serta peningkatan sumber daya manusia. Penerapan pertanian terpadu pada dasarnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang ada sehingga terjadi hubungan timbal balik secara langsung antara lingkungan biotik dan abiotik dalam ekosistem lahan pertanian. Penerapan tersebut akan menghasilkan konsep F4 yang terdiri dari food, feed, fuel, dan fertilizer. Pengertian dari F4 tersebut adalah sebagai berikut. Baik, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya ketika penerapan pertanian tersebut akan menghasilkan F4. Yang pertama yaitu food. Food merupakan pemanfaatan dari pertanian maupun peternakan dan juga perikanan, seperti pada pertanian itu seperti beras, jagung, kacang-kacangan, dan juga lain-lain. Lalu untuk peternakan itu dapat dimanfaatkan seperti susu, daging, dan juga telurnya. Untuk perikanan itu seperti ikan nila, mujair, dan juga lain-lain. Dilanjutkan oleh feed. Feed merupakan sisa penanaman sumber pangan seperti bekatul, sekam padi, jerami yang dimanfaatkan untuk pakan hewan-hewan rumenansia, yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, dan juga lain-lain. Dapat juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar, seperti ikan hias dan juga ikan konsumsi. Untuk ternaknya itu dapat digunakan untuk unggas, itik, angsa, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu fuel. Fuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari biogas untuk dimanfaatkan ke dalam rumah tangga seperti untuk memasak. Dan yang terakhir yaitu fertilizer. Fertilizer merupakan sisa produk pertanian yang dimanfaatkan untuk pupuk seperti pupuk kompos yang melewati proses dekomposer sehingga mendapatkan kandungan C organik yang lebih efisien dibandingkan pupuk yang lain. Selanjutnya, untuk sistem pertanian terpadu itu terdapat 3 jenis, yaitu konvensional, efektif mikroorganisme, dan integrated waste management. Untuk yang pertama, IF konvensional itu merupakan sistem pertanian terpadu yang dalam bentuk metode pertanian yang menerapkan berbagai jenis tanaman untuk kemudian dikolaborasikan menjadi suatu hal yang menguntungkan. Contoh dari sistem pertanian konvensional ini diantaranya adalah tumpang sari antara peternakan ayam dan kolam ikan, dan juga tumpang sari antara palawija dengan peternakan. Untuk tumpang sari antara peternakan ayam dengan kolam ikan itu metodenya kotoran ayam yang terbuang dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan. Terus beberapa jenis ikan tawar yang bisa dipelihara bersama dengan ayam diantaranya itu adalah ikan nila, lele, dan juga gurami. Untuk tumpang sari antara palawija dengan peternakan itu
Metodenya adalah sisa-sisa tanaman dapat digunakan untuk pakan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Sedangkan kotoran ternak sapi dan kambing tersebut bisa digunakan untuk pupuk tanam bagi pertanaman berikutnya. Selanjutnya untuk sistem pertanian efektif mikroorganisme itu merupakan sistem pertanian terpadu yang memanfaatkan penemuan akan kemajuan teknologi sehingga dapat memberikan dampak yang lebih cepat dalam pemanenan. IFEM ini biasanya menggunakan bantuan mikroorganisme, contohnya adalah kompos dan pestisida nabati. Untuk pupuk kompos, beberapa bahan yang digunakan untuk pembuatan kompos itu diantaranya adalah sampah rumah tangga, sisa lahan palawija, dan dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Bakteri yang biasanya digunakan itu adalah Enterobacter, Bacillus sp, dan juga Escherichia coli. Untuk yang pestisida nabati itu dalam pembuatannya bisa memanfaatkan bahan organik nabati dan mikroorganisme. Biasanya yang digunakan adalah Bacillus thuringiensis. Yang terakhir, IFIWM itu merupakan pengelolaan limbah terpadu untuk peternakan atau sistem pola pertanian yang terpadu di mana siklus biologi itu dalam usaha budidaya itu tidak terputus dan efisiensi energi. Contohnya itu adalah biomasa. Biomasa itu adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh dari biomasa antara lain itu adalah tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan juga kotoran ternak. Selanjutnya, apabila SST ini diterapkan oleh para petani, pastinya akan memberikan beberapa manfaat dalam beberapa bidang. Yang pertama ada meningkatkan ekonomi. Karena SST ini tidak hanya menerapkan, tidak hanya membudidayakan satu makhluk saja, maka ekonomi yang dihasilkan juga akan meningkat. Yang selanjutnya adalah produk biodiversitas yang meningkat. Peningkatan biodiversitas ini karena penggunaan sumber daya lokal yang semakin bagus. Kemudian produktivitas yang semakin tinggi, keseimbangan energi menghasilkan karena keseimbangan energi ini menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Yang keempat adalah peningkatan fiksasi. Peningkatan fiksasi nitrogen, resensi tanaman maka akan meningkat. Yang selanjutnya adalah meminimalisir input. Karena SPT ini memberikan ada empat seperti yang dijelaskan di awal tadi, ada 4 strategi sistem, maka ada yang dapat meminimalisir itu, maka kelebihan ini juga dapat dirasakan oleh para petani. Yang terakhir adalah keseimbangan energi. Karena menjaga keseimbangan ekosistem sehingga aliran yang dihasilkan juga akan makin berimbang. Yang selanjutnya yaitu kekurangan SPT. Yang pertama yaitu belum dipahami SPT secara benar oleh berbagai pihak. Yang kedua, tingkat hasil dan produktivitasnya belum meyakinkan. Terus yang ketiga, model SPT yang dikembangkan belum sesuai dengan ekosistemnya. Yang keempat, keberadaan integrator belum diperhatikan. Yang kelima, belum ada kajian secara komprehensif dan integralistik. Yang terakhir, kebijakan pembangunan pertanian belum mendukung secara jelas. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.